Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama saya John Itung. Ini saya barusan ganti LCD touchscreen untuk HP Vivo Y91C. Dan ini prepare akan kita kasihkan sama si yang punya HP atau pelangganku. Namun di sini sebelum kita kasihkan HP-nya ini perlu kita mengecek beberapa fungsi pada LCD touchscreen-nya ini sehingga ini benar-benar sudah oke, sudah sip, barulah kita kasihkan sama pelanggan. Dan ini sebelum saya pasang pun saya udah mengeceknya juga. Nanti link untuk pengecekan LCD touchscreen sebelum ini dipasang, nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya. Dan ini udah kita pasang, bahkan tadi sudah saya review LCD touchscreen-nya ini dengan harga sekian dan kita mendapatkan kualitas yang begini, itu apakah worth it? Nah, saya udah menjelaskan di video reviewnya. Nanti link video review ini LCD touchscreen Vivo Y91C ini nanti ku taruh di deskripsi guys ya, seperti itu. Dan ini prepare akan kita kasihkan sama pelangganku, dan sebelum kita kasihkan kita wajib mengecek juga, wajib guys ya, jangan sampai nanti pas sudah dibawa pelanggan dia balik lagi ke sini. Ada beberapa fungsi yang seharusnya berfungsi tapi nggak berfungsi setelah kita ganti LCD touchscreen. Jadi baik kita sebelum memasang maupun sesudah memasang itu harus dicek dulu guys ya. Walaupun di awal sebelum kita mengelem itu kita mengecek ya, setelah dipasang dan dilem kita harus mengecek juga sebelum kita kasihkan sama pelanggan guys ya. Nah oke, apa saja bang yang harus dicek? Nah yang harus dicek mau sama saja dengan pengecekan sebelum kita mengelem ini. Kenapa dicek lagi bang? Karena saya pernah mengalami dulu guys ya, LCD itu dicek sebelum dilem ya. Saya cek sebelum saya pasang dan lem bagus. Sesudah dilem malah ada gangguan ya LCD dan touchscreen-nya. Maka dari itu baik sebelum dilem maupun sesudah dilem baiknya dan wajib itu dicek supaya pelanggan itu nggak bolak-balik ke counter kita guys ya. Nah kalau memang terjadinya gangguan setelah kita mengelem ya dibicarakan bagaimana kayak gitu kan. Tapi kalau gangguannya itu terlanjur parah dan LCD nggak layak pakai ya mau ndak mau kita mengganti dengan yang baru guys ya, seperti itu. Baiklah langsung saja bang, apa saja yang mesti dicek sebelum nantinya kita kasihkan sama pelanggan ya. Oke, di sini bahkan saya meminta sandinya guna untuk mengecek bener-bener LCD touchscreen-nya ini supaya tidak terjadi apa-apa kayak gitu kan. Maksudnya sebelum kita kasihkan sama pelanggan itu kita cek semua dan kita pastikan nggak terjadi apa-apa barulah kita kasihkan HP-nya ini. Makanya saya di sini meminta sandinya guna untuk mengecek LCD touchscreen yang baru ini. Nah baiklah, kita lepas dulu aja untuk pelindung layar sementaranya ini. Dan ini guys, gambar LCD-nya lumayan bagus loh ini. Nah harganya terjangkau dan untuk video reviewnya yang dimana saya juga menjelaskan harga dan kualitasnya silahkan cek deskripsi. Nah intinya di sini kita lihat mau sama saja dengan yang ori pabrik ya kualitasnya ini, dari segi kualitas LCD touchscreen, kesensitifan touchscreen dan tampilan fisik, tidak ketebelan, ini bisa dipasang presisi, mantep bang ya. Oke, kita langsung aja bang. Yang pertama adalah kita akan mengecek LCD. Takutnya ada tompel-tompel atau ada flek hitam atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Biasanya ketika kita memasang baut, bautnya kepanjangan atau terpasang baut HP lain. Sehingga pas dipasang, pas kita bautin, backdoor belakangnya ternyata ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Biasanya baut-baut yang kepanjangan atau bukan bautnya yang kita pasang, malah kita pasang kayak gitu. Dan di sini ya kita bisa lihat semuanya aman. Nah biasanya untuk HP-HP lain ada pengecekan LCD yang bisa menampilkan satu warna kayak warna merah, warna biru, warna hijau. Nah kalau ini bisa cuma dia menampilkan warna putih saja, tapi nggak apa-apa. Untuk pengecekan LCD-nya ini bisa kita lihat langsung aja kayak gini. Kita lihat secara seksama dan teliti adakah flek hitam atau tompel-tompel ya. Nggak ada guys ya. Nah oke, coba kita ke kode dial bintang pagar 558 pagar, dan di sini engineering test, dan di sini kita ke tengah, dan di sini LCM watermark. Nah di sini
Ini pengecekan satu warna cuma warna putih aja guys ya. Biasanya kan HP ada warna putih, warna abu-abu, merah, hijau, biru. Nah ini warna putih saja. Tapi ini cukup untuk mengecek apakah LCD-nya ini ada tompel, atau ada bayangan, atau ada shadow, atau ada bercak kuning, atau bercak putih di pinggir kiri kanannya. Dan di sini kita bisa lihat ini normal, bersih, tidak ada apa-apa. Dan ini sip guys ya dari gambar LCD-nya. Nah kemudian yang mesti kita cek adalah touchscreen. Coba di sini kita ke handwriting test. Nah, di sini tinggal kita hijaukan aja kotak-kotak kosong ini. Nah, kalau hijau semua nanti ada tulisan pas, cepat ya tulisannya itu, kemudian hilang lagi. Itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua. Kalau touchscreen-nya ada yang nggak berfungsi, katakan saja di suatu daerah nggak berfungsi, tentunya kalau kita sentuh nggak akan jadi warna hijau kayak gini. Nah, selama ini berwarna hijau berarti masih berfungsi. Dan juga kalau touchscreen-nya itu terjadinya error atau terjadinya ghost touch atau tersentuh sendiri, biasanya tanpa kita sentuh touchscreen-nya dia hijau-hijau sendiri. Nah ini kan aman ya. Oke, tinggal kita penuhkan aja bang. Iya, kita penuhkan aja kotak-kotak kosong ini kayak gitu. Ya kalau belum kembali berarti ada yang masih tersisa. Jadi dia itu kalau sudah memang penuh, dia akan kembali. Nah, bagian atas yang ini. Dan oke, untuk kesensitifan dan fungsi touchscreen ini bagus guys ya. Dan ini berfungsi dari gambar LCD dan kualitas penyentuhan pada touchscreen-nya itu bagus. Dan ini siap kita kasihkan sama pelanggan. Tapi ada yang mesti kita cek lagi yaitu infrared proximity test. Di sini, nah tuh normal guys ya. Kalau kita dekatkan tangan kita, layarnya akan berwarna hijau. Kalau kita jauhkan tangan kita, layarnya akan hitam kayak gini. Itu menandakan sensornya normal. Tuh, kalau misalkan tanpa kita dekatkan tangan kita, dia hijau aja kayak gini. Nah, berarti sensornya tertutup setelah kita ganti LCD touchscreen dan ini aman. Nah, Bang, kalau kita udah terlanjur ganti LCD touchscreen, kemudian sensornya tertutup, yang dimana itu mengakibatkan kalau kita nelpon, layar LCD-nya mati otomatis atau mati sendiri tanpa kita dekatkan HP-nya ke telinga kita, bagaimana? Nah, saya udah membuat solusi alternatifnya, silahkan dicek aja deskripsi. Nanti ku taruh linknya guys ya, link video mengenai sensor yang tertutup setelah kita ganti LCD touchscreen, yang dimana waktu itu saya pernah mengalaminya sendiri. Silahkan ditonton aja. Dan LCD-nya udah kita ganti, malah sensor tertutup yang mengakibatkan kalau kita nelpon layar LCD-nya mati sendiri. Dan ini normal guys ya sensornya. Dan kita akan mengecek lagi untuk brightness atau kecerahan. Tuh ternyata brightness atau kecerahannya bisa kita atur. Oke, dan coba kita lihat juga secara tampilan fisik. Nah, secara tampilan fisik tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini bisa dipasang secara presisi, bukan karena teknik pemasangan, karena memang dari awal ketika kita membeli LCD touchscreen ini memang bentuknya atau ketebalan serta ketipisannya itu mau sama saja dengan yang ori pabrik, selayaknya yang ori pabrik guys ya. Kalau kita nggak ngasih tahu orang yang kita pasang ini seperempat, orang nggak akan tahu, mungkin dikiranya yang original. Secara dari gambar LCD bagus dan kesensitifan touchscreen-nya berfungsi bagus juga, serta untuk brightness atau kecerahannya bisa diatur, dan tampilan fisiknya tuh selayaknya yang ori pabrik, tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini, dan ini siap dikasihkan sama pelanggan. Dan untuk kayak jaringan seluler, jaringan wifi, untuk charger apa, enggak mesti dicek guys ya, karena itu tidak terpengaruh ketika kita selesai ganti LCD touchscreen khusus HP Vivo Y91C ini. Nah, kalau HP-HP lain ya belum tentu, karena ada beberapa HP yang dimana kabel fleksibel LCD-nya itu ngikut sama kabel fleksibel konektor charger. Jadi konektor chargernya ini itu sekabel fleksibel dengan LCD-nya. Jadi dihubungkan dulu LCD-nya ke kabel fleksibel konektor charger. Kemudian dari konektor charger ini memiliki kabel fleksibel lagi ke mesin. Jadi ada beberapa HP yang kayak gitu. Nah kalau memang HP kayak gitu ya kita mesti mengecek juga untuk chargernya guys ya. Nah kalau ini kan untuk Vivo Y91C ini enggak mesti dicek kayak charger jaringan, itu enggak berefek ke situ. Nah mungkin itu aja, dan ini siap dikasihkan sama pelanggan. Kalau memang terjadi apa-apa
selama masih dalam garansi. By the way, saya garansi ini 1 minggu ya, garansi pribadi, garansi dari counter saya. Kalau memang terjadi kerusakan tanpa terjadi human error, misalkan HP nggak jatuh, nggak kena air, tiba-tiba ada gangguan, nah itu kita ganti dengan unit yang baru selama masa garansi, selama 1 minggu lamanya. Seperti itu guys ya. Nah, makanya di sini kita cek-cek dulu kalau berpola atau bersandi. Nah, bagaimana kita mau mengecek secara keseluruhan dari gambar LCD-nya, dari fungsi touchscreen-nya. Kita nggak bisa mengecek dari proximity sensor. Kalau proximity sensor bisa aja diakali dengan memasang kartu SIM baru kita tes nelpon, bisa aja. Tapi kan ribet. Nah, mending kalau saya meminta sandinya supaya bisa dibuka, supaya saya leluasa bisa mengecek sampai ke dalam-dalam seperti ini. Dan kalau sudah saya pastikan kayak gini, ya udah siap kita kasihkan sama pelanggan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.